Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan materi kita minggu ini, yaitu tentang sujud syukur. Apa ada dari anak-anak ibu yang sudah mengetahui sebelumnya apa itu sujud syukur? Oke, sekarang indikatornya kita akan mempelajari yang pertama itu pengertian. Di pengertian ini kita mengetahui apa itu sujud syukur. Selanjutnya indikator kedua itu dalil atau hukum dari melakukan sujud syukur. Yang ketiga itu sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang keempat itu syarat dan rukun sujud syukur. Dan yang kelima hikmah dari kita melakukan sujud syukur ini, apa hikmahnya untuk diri kita sendiri gitu. Baik, sekarang kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan oleh manusia, oleh setiap umat Islam karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya atau musibah. Dari pengertian ini ada yang ragu? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut poin kedua, indikator kedua, yaitu dalil atau hukum. Dalil dari sujud syukur atau rujukan dari seseorang melakukan sujud syukur ini ada hadis Nabi yang berbunyi, Nabi itu ketika beliau mendapatkan suatu kabar gembira atau suatu nikmat dari Allah, beliau melakukan sujud. Itulah yang bisa dijadikan rujukan untuk melakukan sujud syukur. Selanjutnya hukum dari melakukan sujud syukur ini adalah sunnah. Sunnah apa itu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan Tidak apa-apa. Selanjutnya sebab-sebab melakukan sujud syukur. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur itu adalah yang pertama, mendapat nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita sedang memerlukan uang misalnya kan, untuk suatu keperluan. Kita tidak tahu mendapatkannya dari mana. Nah, tiba-tiba saja ada orang baik yang memberikan bantuan atau zakatnya kepada kita. Nah, ketika itu kan kita bersyukur, senang bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Maka yang kita lakukan bisa berupa sujud syukur. Selanjutnya mendapatkan kabar gembira. Contohnya, kita mendapatkan kabar gembira dari sekolah bahwasanya kita lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, saat itu bisa kita melakukan sujud syukur. Terima kasih kita kepada Allah. Selanjutnya terhindar dari mara bahaya atau musibah. Contohnya ketika terjadi gempa. Saat terjadi gempa, kita akan panik, lalu kita keluar rumah. Tidak lama kita keluar rumah dan berada di luar rumah kita roboh. Nah, pada saat itu kan kita terhindar dari mara bahaya atau musibah. Seandainya kita masih di dalam, pastilah kita akan kena reruntuhan dan mustahil kita akan selamat. Nah, saat itu bisa kita melakukan yang namanya sujud syukur kepada Allah. Selanjutnya masuk pada syarat dan rukun sujud syukur. Adapun syarat dari sujud syukur ini adalah yang pertama, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Selanjutnya rukun. Rukun dari sujud syukur ini adalah yang pertama niat, takbiratul ihram, sujud dengan membaca doa atau bacaan sujud syukur. Selanjutnya duduk sesudah sujud, salam dan tertib. Tertib ini adalah berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya hikmah dari melakukan sujud syukur. Hikmah dari melakukan sujud syukur ini adalah yang pertama, sebagai bukti bahwa kita selalu mengingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari dari sifat sombong dan kufur nikmat. Selanjutnya Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dan yang selanjutnya itu mendapat pahala. Nah, sekian penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.